Halo kawan sejarah, berjumpa lagi dengan channel Sekilas Sejarah. Channel yang membahas secara singkat tentang peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah. Che Guevara, seorang tokoh revolusioner yang nama dan gambar wajahnya mendunia, dan dipakai sebagai simbol perlawanan terhadap segala bentuk kemapanan. Ia lahir dengan nama lengkap Ernesto Guevara de la Serna. Meskipun ia dikenal sebagai tokoh utama revolusi di Kuba, di samping Fidel Castro, namun sesungguhnya ia merupakan seorang yang lahir di Argentina. Ia lahir di kota pelabuhan Rosario de Santa Fe, Argentina, pada 14 Juni 1928. Kata Che sendiri, yang melekat pada namanya, merupakan kata dari bahasa Indian yang digunakan sebagai sapaan akrab. Sama halnya dengan "Hey you" atau "Hai". Nama ini ia dapat dari kawan-kawannya semasa revolusi di Kuba. Lantas ketika revolusi Kuba berhasil menggulingkan kekuasaan Presiden Fulgencio Batista, Guevara pun berpindah kewarganegaraan ke Kuba, dan tetap memakai kata Che sebagai nama depannya. Maka ia pun dikenal dengan nama Che Guevara. Uniknya, meskipun ia dikenal sebagai tokoh politik revolusioner, namun sesungguhnya ia merupakan seorang sarjana di bidang kedokteran. Selama masa kuliahnya, ketika tiba musim liburan bagi mahasiswa, Che Guevara selalu memanfaatkan momen tersebut untuk berkelana mengendarai motor dengan sahabatnya, dan berkeliling ke daerah-daerah di Amerika Selatan. Dalam perjalanan inilah, kepekaan Che Guevara akan penderitaan rakyat kecil, mulai membentuk watak revolusionernya, di samping latar belakang keluarganya yang dekat dengan politik kiri. Dalam perjalanannya, ia juga sempat menyaksikan bagaimana revolusi agraria di Bolivia. Ia juga sempat menjadi seorang pegawai pemerintahan Guatemala, dan menyaksikan kejatuhan Presiden Guatemala, yakni Jacob Arbenz. Jacob Arbenz adalah seorang presiden berhaluan kiri dan progresif, yang dijatuhkan oleh kudeta yang dilakukan oleh Carlos Armas, yang mendapat dukungan dari Amerika. Pengalaman ini sangat berpengaruh terhadap pandangan politik Che Guevara, terutama pandangannya terhadap Amerika. Ia berkesimpulan bahwa Amerika akan selalu memusuhi, bahkan tak segan-segan menghancurkan kekuasaan para penguasa dari negara-negara yang beraliran komunis maupun sosialis. Setelah kudeta di Guatemala, Che Guevara lantas berpindah ke Meksiko. Disinilah ia bertemu dengan adik kakak, yakni Fidel Castro dan Raul Castro. Fidel Castro terkesan dengan kecerdasan dan idealisme dari Che Guevara. Che Guevara pun yang sebelumnya telah mendengar nama Fidel Castro, bertekad untuk ikut ke dalam usaha Fidel Castro dan kawan-kawannya, untuk melakukan revolusi di tanah air mereka, yakni Kuba, dengan menggulingkan kekuasaan Presiden Batista yang korup. Usaha menggulingkan kekuasaan Presiden Batista mereka tempuh dengan jalan bergerilya, di pegunungan Sierra Maestra di Kuba. Mereka memulai perang gerilya pada tahun 1956. Karena kecakapan Che Guevara, Fidel Castro pun mempercayakan sekompi pasukan untuk dipimpinnya. Dalam 2 tahun pertama gerilya, pasukan ini kewalahan menghadapi tentara Batista. Barulah setelah 2 tahun berjalan, titik terang bagi pasukan Fidel Castro dan Che Guevara mulai nampak. Pasukan gerilayawan mulai mendapat dukungan dan simpati dari rakyat Kuba. Hal ini membuat pasukan Fidel dan Guevara bertambah dengan pesat, sehingga membuat tentara Batista mulai goyah. Pada akhir Desember 1958, pasukan pimpinan Che Guevara berhasil merebut kota Santa Clara, ibu kota provinsi Las Villas. Kuba pun terbagi menjadi 2 kubu, yakni ibu kota Havana yang masih dikuasai oleh Presiden Batista, dan Santa Clara yang telah dikuasai pasukan revolusioner. Puncaknya adalah pada malam tahun baru, 1 Januari 1959, di mana Presiden Batista secara diam-diam meninggalkan Kuba dengan membawa harta kekayaannya menuju ke Republik Dominika, untuk mencari perlindungan. Keesokan harinya pasukan Che Guevara telah berhasil memasuki kota Havana dan menguasainya, disusul Fidel Castro yang tiba seminggu kemudian. Atas jasa-jasanya, Che Guevara lantas diberi kewarganegaraan Kuba oleh Fidel Castro, yang telah menjadi penguasa Kuba. Tidak sampai di situ, Che Guevara juga diberi jabatan sebagai Kepala Bank Sentral Kuba, kemudian juga menjadi Menteri Perindustrian. Namun kedua jabatan tersebut tak membuat semangat revolusioner Che Guevara menjadi kendor.
Ia masih tetap berkeliling ke negara-negara lain, untuk menyerukan semangat revolusioner menentang kapitalisme dan imperialisme global. Ia juga sempat berkunjung ke Indonesia pada tahun 1959. Ia tetap bersemangat untuk menyebarkan benih-benih revolusi di seluruh dunia, terutama di wilayah Amerika Latin. Ia merasa bahwa negara-negara di Amerika Latin telah sepenuhnya siap untuk melakukan revolusi melawan imperialisme dan kapitalisme. Namun sikap keras Che Guevara ini mulai menimbulkan masalah. Bermula dari pidato Che Guevara di depan Konferensi Ekonomi Asia Afrika di Algeria. Dalam pidatonya tersebut, Che menyebut bahwa Uni Soviet hendak membuat imperialisme baru dengan gaya sosialis. Hal ini tak terlepas setelah Uni Soviet secara perlahan-lahan hendak meninggalkan Kuba dalam konflik Kuba melawan Amerika. Fidel Castro tak menyetujui sikap Guevara. Benih perpecahan keduanya pun mulai muncul. Sepulang dari konferensi tersebut, Che Guevara tak pernah lagi muncul ke publik. Setelah bersilang jalan dengan Fidel Castro, Che Guevara pun memutuskan untuk meletakkan segala jabatan yang diberikan kepadanya. Ia juga menanggalkan kewarganegaraan Kuba. Ia menulis surat perpisahan kepada Fidel Castro. Dalam surat tersebut, Che Guevara menyebut bahwa negara-negara lain juga membutuhkan sumbangan tenaganya dalam perjuangan pembebasan. Ia mengatakan bisa melakukannya sendiri tanpa Castro, sebab Castro telah mendapat tanggung jawab yang jauh lebih besar darinya, yakni memimpin rakyat Kuba. Ia menutup surat tersebut dengan dua semboyannya yang terkenal, yakni, "Hasta la victoria siempre", yang berarti sampai ke kemenangan abadi nanti. Che Guevara pun pergi meninggalkan Kuba dan berangkat ke Kongo, membantu para gerilyawan kiri di sana, melawan diktator Jenderal Mobutu. Namun kali ini gerakan tersebut gagal setelah pimpinan gerakan tersebut terbunuh. Che Guevara pun secara diam-diam kembali ke Kuba, sebelum kemudian berangkat lagi menuju ke Bolivia pada 1966, dengan menggunakan nama samaran Ramon Benitez. Sebenarnya keberangkatan Guevara ini telah dicegah oleh Fidel Castro sebagai seorang sahabat. Namun Guevara tetap bersikeras untuk berangkat ke Bolivia. Dalam perang gerilya di Bolivia ini, Che Guevara mengalami kesulitan, di antaranya karena pilihannya untuk bergerilya di pegunungan Bolivia yang jarang penduduk. Selain itu, Che Guevara juga tak sejalan dengan Partai Komunis setempat, sehingga ia kehilangan basis-basis pendukung. Pasukannya pun hanya berjumlah 50 orang berasal dari Kuba. Sebenarnya strategi gerilya ini tidak sesuai dengan teori gerilya Che Guevara sendiri, yang mementingkan dukungan rakyat setempat. Setelah beberapa bulan sempat menyulitkan tentara Bolivia dengan sergapan-sergapan mereka, namun pada akhirnya pasukan Che Guevara pun mulai terdesak. Tentara Bolivia mulai menyadari apa yang mereka hadapi, dan identitas Che Guevara pun mulai terkuak, bahwa ialah pimpinan pemberontak tersebut. Pasukan Che Guevara pun semakin berkurang hingga tersisa belasan jumlahnya. Mereka semakin terisolasi oleh himpitan tentara Bolivia. 11 bulan perjuangannya bergerilya di Bolivia berakhir, ketika pada 8 Oktober pagi, tempat persembunyian Che Guevara disergap oleh tentara Bolivia. Semua pasukan Che akhirnya tewas, kecuali ia dan seorang pasukannya bernama Willy. Che Guevara sempat ditahan di salah satu ruang kelas di desa dekat tempatnya tertangkap. Keesokan harinya tentara penjaga mendapat perintah bahwa tidak boleh ada tawanan, yang artinya perintah eksekusi terhadap Che Guevara. Che pun dieksekusi dengan serentetan tembakan. 9 peluru menembus tubuhnya. Berita kematiannya pun cepat menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Kuba. Ajaibnya, setelah kematiannya, di penjuru kota-kota Amerika Latin, muncul foto-foto Che Guevara. Bukan foto kematiannya, melainkan foto ikonik yang menampilkan wajah Che Guevara tengah tersenyum dengan memakai baret hitam. Che Guevara pun dikenang di seluruh dunia, terutama oleh mereka yang berjiwa revolusioner dan menentang segala bentuk ketidakadilan, seperti Che Guevara. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika menurut kawan sejarah video ini bermanfaat, silahkan like, komen dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Sekilas Sejarah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Patria o muerte.